Halo teman-teman santuy sekalian, kita balik lagi nih ke bagian kelima dari rekap Tapak Sakti 9 Benua. Sementara Aofeng menyelidiki kondisi dapur, Qing Yao membantu menyelidiki siapakah yang meracuni Pikin. Anggota Wisma Yenxia, Lan Shen dituduh sebagai orang yang meracuni Pikin. 一同发落，兰森知罪，请庄主饶命。七娘又在为你求情，这一次我就不追究了。你妈。 Xie Hua mengatakan pada Qing Yao ternyata momen ini hanyalah untuk memancing siapakah pelaku sebenarnya. Ketika sedang berbincang, mereka dihampiri nenek buruk rupa. Mereka berbincang sekejap, tapi dalam perbincangan tersebut, Qing Yao segera menaruh curiga pada nenek buruk rupa dan memberitahukannya pada Tu Qing. 景豪，到底是怎么回事啊？母女反目，这两件事皆与丑婆婆有关。 Akibat pengobatan, kaki Pikin menjadi lumpuh. 啊，这没事了，你们都下去。 Dengan bantuan Xie Hua, Qing Yao menjebak Piao Piao si nenek buruk rupa. 你还是去投靠我姐吧，再怎么说你也算是我姐的半个恩人。我不是不信我爹，只不过山庄内谣言四起，始终有你的亲人，也好过你一个人在外面流浪啊。 Tapi dengan kungfunya yang tinggi, Piao Piao dengan mudah menghindar dari kejaran mereka, bahkan melukai wajah Xie Hua dengan laba-laba beracun, lalu menculiknya. Tak jauh dari sana, Xie Hua yang melarikan diri terkejar oleh guru utara dan selatan karena dia yang tidak mau belajar silat dan hendak mencari Xie Hua. Namun pada akhirnya Xiaoyi kembali melarikan diri. Di Wisma Pikin, mendapatkan surat dari Piao Piao yang mengabarkan bahwa Xie Hua telah ditangkap. 放心好了，照我的话去做，他要对付的是我。 Xiaoyi yang tiba dengan kedua gurunya juga mendapat kabar bahwa Xie Hua diculik dan segera memarahi Qing Yao yang tidak berhasil menemukan Xie Hua. 他就是你暗恋了多年却又得不到的柳飘飘。 Lebih pelik, ternyata Piao Piao adalah wanita yang dulu disukai guru utara dan guru selatan. 祖师爷创立长离教的目的，就是为了要平息各门各派的纷争，是不是？你说，他一上 Secara tiba-tiba Wisma Yenxia mengadakan pernikahan pada malam hari. Acara pernikahan itu sebenarnya adalah permintaan dari Piao Piao yang memintanya menikahkan dirinya dengan papan nama Su Heng. 我把嫁妆已经带来了。今天邀请大家前来。 Setelah menikah, ia membuka aib Pikin di depan semua orang, tapi Pikin yang telah kehilangan kewarasannya malah mengatakan bahwa Piao Piao adalah pelakunya. 舒恒爱的是我，你却恼羞成怒，你迷恋古剑魂，你杀了我未婚夫，你毁了我的容貌。飘飘，今天出丑的只有你，前来找我报仇。你真以为演这么一场戏？ Khalayak ramai mempercayai ucapan Pikin dan segera bubar setelah mendengar ucapannya. Kedua kakak beradik ini kemudian saling bertengkar untuk menanyakan keberadaan Xie Hua yang diculik. Tak terhindarkan bentrokan antara Tu Qing dan Piao Piao terjadi hingga Piao Piao melarikan diri. Setelahnya Xie Hua ternyata dibawa ke Wisma Yenxia dalam peti hadiah. Ia pun dibebaskan, namun setelah ia mendengarkan semua ucapan Pikin yang kejam dan tidak mempedulikan nasib dirinya, serta memfitnah bibinya sendiri, ia menjadi benci pada ibunya. Aofeng tanpa lelah mencoba menyembuhkan wajah Xie Hua yang menjadi hancur karena gigitan laba-laba beracun Piao Piao. Namun wajah Xie Hua tetap saja tidak dapat kembali seperti sedia kala. 次了，应该可以了。想不到柳飘飘竟然会用狠心娘啊！我就是无药可救了，这就是我的脸。
省得你见了我恶心。你恨我嫌我也是应该的。 Sembilan Benua dan Hati Baja yang mendengar kabar bahwa wajah Suehwa telah dirusak memutuskan untuk segera kembali ke Wisma Yanxia. Di perjalanan, Sembilan Benua dibantu oleh tetua Mo dari ketua Kaipang yang mengepung kediaman Piao Piao. Tetapi Piao Piao kembali berhasil melarikan diri. 你不会那么没有人性，有仇必报，这才是人性。 Keesokan siangnya, Hati Baja yang berhasil menyusul Piao Piao tidak dapat menangkapnya karena tidak tega melukai Hong Mei, anak angkat dari Piao Piao. 坏人不是每个人都可以当的，你就不行。 Di Wisma, Qingyao dan Xiaoyi merasa sangat frustasi karena tidak dapat menemui Suehwa. Tak dapat menahan perasaannya, Xiaoyi secara sembunyi-sembunyi masuk ke kamar Suehwa lalu terkejut sesaat saat melihat wajah Suehwa yang buruk rupa. 我毁了容，心里就应该有个底。 不然你看见我。 Sedih dan kecewa, Suehwa menanyakan apakah Xiaoyi masih bersedia menikahinya, dan Xiaoyi menjawab ia yang tetap akan menikahi Suehwa. 答得好，你的心意我明白了。 Walau buruk rupa, ternyata Qingyao dan Xiaoyi saling memperebutkan Suehwa dan menawarkan diri mereka untuk menikahi Suehwa. Namun permintaan mereka ditolak oleh Suehwa yang hatinya hancur oleh perbuatan bibi dan ibunya, hingga ia menangis di pelukan ayahnya. 走，我这一生除了爹，再也不要见第二个男人。 Akibat perbuatan mereka, kedua pemuda ini diusir dari Wisma Yanxia. Xiaoyi yang tidak menyerah akan cintanya diculik oleh anggota Wisma Yanxia dan dibawa pergi dari Wisma. Sekuat apapun usaha Xiaoyi untuk kembali, ia gagal dan dinasihati agar tidak kembali ke Wisma Yanxia karena tidak ada seorang pun yang bersedia membawanya. 难道燕下山庄的人向你打过招呼？你知道就好，快走吧。 Qingyao yang diusir dari Wisma Yanxia pergi menyelidiki salah satu cabang Wisma Sanjie yang diserang seluruh wisma rata dengan tanah. Hong Tao, kakek Qingyao, sangat geram melihat hal ini. Beberapa kapal milik Sanjie di daerah lain juga dihancurkan. Dalam kemarahannya, Hong Tao memerintahkan seluruh anggotanya agar menyerang partai Qixing saingan mereka. 意气用事，逞一时之快，只会害了三绝宫。 Qingyao menghentikan mereka lalu menganjurkan agar ia sebagai ketua yang akan menyelesaikan masalah ini, atau ia memohon agar kakeknya memecat dirinya saja bila Hong Tao tidak percaya pada kemampuannya. Malam harinya, Qingyao dan Hong Tao bertemu dengan Ketua He, ketua partai Qixing, merundingkan masalah antara kedua partai ini. 三番四次找我三绝宫的麻烦，可你们三绝宫连招呼也不打一声就插进来。 就算你们三绝宫倾巢而出，也不是我们七星帮的。 Kita akan melanjutkan alur ceritanya di video bagian ke-6, teman-teman saudari sekalian. Please like video ini kalau teman-teman suka, dislike kalau tidak. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Bye-bye. 我更不允许他们这么做。既然如此，三绝宫何不全盘接手，还要分给他们？找回来，我好担心他会一时想不开，做什么傻事。继续找玄娟，找我女儿。夫人，我没有一刻不把你当成我自己亲生女儿来对待呀！是谁的意思？我许诺要照顾你一生一世的，我不会弃你不顾的。让一让，让一让，麻烦。雪华，陈大飞，静好。